Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu lemak. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Ihsan Pohoton Site dan di sini kami ada beranggotakan 7 orang. Ada Aksaidin, Emir Safa Fadil, Ardian Darmawan, Grifanka, Faiz Misbah Syawali, dan Muhammad Abizar Al-Ghifari. Oke, yang pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih spesifik, sebelum itu kita akan pengenalan dulu ke materi lemak. Jadi lipid berasal dari kata lipos dari bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air. Tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Nah, lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati ini memiliki perbandingan banyak perbedaan di antaranya. Lipid hewani ini mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati ini mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh, kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil dibanding lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Oke, selanjutnya ada struktur lemak. Yang pertama berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester dan gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar samping. Ada asam lemak dan gliserol atau gliserin. Lalu yang kedua ada berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasil gliserol yang memiliki senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Di gambar kanan, warna biru. Pada gambar di atas, R1 atau R2 atau R3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contohnya, tristearin dari gliserol dan tristerat, dan tripalmitin dari gliserol dan tripalmiat. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk menamakan suatu ester. Contoh, gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat. Baik, selanjutnya di sini ada reaksi kimia. Bentar, Bu. Kemudian berikutnya di sini ada reaksi kimianya. Yang pertama reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi pembentukan lemaknya atau esterifikasi, yaitu asam lemak ditambah gliserol menjadi lemak dan air. Itu juga sebaliknya untuk reaksi hidrolisis lemak,
lemak ditambah air menjadi asam lemak dan gliserol. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol raulolinoleolinolena. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut, yaitu di samping. Baik, selanjutnya di sini ada reaksi kimia. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleolinolena. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Di situ ada gambar pembuatan gliseril tripalmitin dan ada gambar pembuatan gliserol laurolinoleolinolena. Selanjutnya ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun, yaitu garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut, yaitu lemak plus basa kuat menjadi garam lemak plus gliserol. Berikutnya itu ada sabun dari hasil reaksi penyabunan yang tadi. Sabun itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras itu adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Nah, berikutnya itu dalam reaksi kimia itu ada reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi itu adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Itu ada gliserol trioleat yang ditambahkan oleh hidrogen dan hasilnya menjadi gliseril. Ini gue. Oke, selanjutnya ada reaksi turunan. Yang pertama ada fosfolipid. Adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofil. Sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid adalah antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatik dikolin atau lestin, dan fosfatidilethanolin dan fosfatidileserin. Dan yang kedua ada steroid, adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfilik dan tersusun atas cincin karbon dengan jumlah ikatan rangka berbeda-beda dan meningkat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesterone, testosteron, estrogen, dan testosterogen. Dan di sini ada kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Dan lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Dan yang kedua, di sini ada insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. Dan yang terakhir, sebagai sumber vitamin atau makanan, vitamin A, D, dan E hanya larut lipid. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.